Pada 3 April 1718, seorang tukang sepatu di Almondsbury, Gloucestershire, Inggris, bertemu dengan wanita muda yang kebingungan. Penampilan wanita ini sangat mencolok. Kulitnya putih, parasnya seperti ras Kaukasoid, tapi menggunakan pakaian eksotik yang sangat asing untuk masyarakat Inggris. Sepertinya wanita ini bukan berasal dari daerah tersebut, apalagi dia mengucapkan bahasa asing yang tidak bisa mereka mengerti. Wanita ini sangat unik dan menggugah rasa keingintahuan warga, bahkan pejabat setempat. Tidak bisa dipungkiri, karisma dan wawasannya terhadap suatu pulau di timur jauh, Javasu, atau Jawa, sangat mencengangkan. Apalagi dia adalah seorang putri dari pulau jauh tersebut, ya, Pulau Javasu atau Jawa. Yang masyarakat tidak ketahui saat itu adalah sang putri akan membawa plot twist yang benar-benar bisa membolak-balikan media dan juga masyarakat Inggris saat itu. Bagaimana kisahnya? Yuk kita explore bareng-bareng. Tapi sebelumnya subscribe dulu dong channel Afkisah supaya bisa tahu kisah-kisah lain tentang sejarah, skandal, dongeng, mitologi, dan lain-lainnya. Yang menarik, aku upload seminggu sekali atau 2 kali. Sekarang kita mulai ceritanya. Tak bisa dipungkiri, masyarakat Almondsbury, Inggris sangat penasaran dan heran dengan wanita cantik dan eksotis tersebut. Di satu sisi, mereka juga takut apakah wanita ini berbahaya. Akhirnya seorang tukang sepatu memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan wanita aneh ini, kemudian dia mengantarkan wanita tersebut ke rumahnya untuk dikenalkan kepada istrinya. Tukang sepatu tersebut berunding dengan istrinya mengenai langkah apa yang harus dilakukan terhadap wanita asing ini. Lalu tercapailah keputusan, istri dari tukang sepatu tersebut kemudian mengantarkan wanita asing ini ke penampungan orang miskin. Kemudian wanita tersebut ditampung oleh pegawai negeri sipil Samuel Worrall. Worrall dan istrinya yang berasal dari Amerika juga tidak mengerti siapa wanita tersebut dan apa yang dibicarakannya. Dari sekian banyak kata yang diucapkan, wanita tersebut menyebutkan kata karabu berkali-kali. Kemudian wanita tersebut dikenal sebagai Karabu. Pasangan Worrall kemudian mengantarkan Karabu ke penginapan lokal. Ketika wanita tersebut melihat lukisan buah nanas, dia menyebut buah tersebut sebagai nanas dan bukan pineapple. Reminder guys, kejadian ini tuh di Inggris, di mana saat itu nanas itu yang mereka kenal hanya pineapple, bukan nanas. Nah, wanita ini kemudian berbicara bahwa nanas itu adalah bahasa yang ada di daerahnya. Kemudian Samuel juga menyatakan bahwa wanita ini adalah seorang pengemis dan harus dibawa ke Bristol untuk akhirnya mengemis di sana. Belum sempat dipindahkan ke Bristol, muncul Manuel Eneso atau Enes, seorang pelaut Portugis. Enes menceritakan dia bisa berbicara bahasanya Karabu dan kemudian menerjemahkan ceritanya. Menurut Enes, wanita muda tersebut adalah putri Karabu dari Pulau Javasu di Samudra Hindia. Ya guys, Pulau Jawa, tapi dia menyebutnya Pulau Javasu. Bisa dibilang wanita ini mengklaim dirinya sebagai putri Jawa. Menurut terjemahan Enes, wanita ini telah ditangkap oleh bajak laut. Kemudian dia melompat di Selat Bristol. Lalu dia berenang ke darat sampai Almondsbury, tempat ia ditemukan. Mendengar bahwa wanita tersebut adalah seorang putri dari kerajaan yang jauh, tidak hanya Enes, Dr. Wilkinson juga menyatakan keaslian putri ini dengan mengidentifikasi bahasanya menggunakan Pantografia karya Anne Munfry. Pantografia adalah ensiklopedia alfabet dan aksara yang diketahui. Dr. Wilkinson menyatakan bahwa tanda di bagian belakang kepalanya adalah karya ahli bedah Oriental. Peristiwa seorang putri dari kerajaan yang sangat jauh ini bisa membuat masyarakat dan media benar-benar tertarik padanya. Makanya liputannya semakin banyak dan ketenarannya sampai ke Inggris Raya dan beberapa negara lainnya. Tapi semakin besar exposure dari kebohongan ini, semakin besar juga peluang kebohongan ini terbuka. Dan benar saja, kebenaran akan terbuka satu persatu. Penjaga rumah kos, Nyonya Niel, mengenalinya dari foto di jurnal Bristol dan memberitahu tuan rumahnya. Calon putri ini sebenarnya adalah Mary Wilcox, putri seorang tukang sepatu dari Witheridge, Devon. Dia pernah menjadi gadis pelayan di Inggris tetapi tidak menemukan tempat tinggal. Dia menciptakan bahasa fiktifnya dari kata-kata imajiner dan romani. Kemudian, Karabu menciptakan karakter dan cerita yang eksotis.
Tanda aneh di kepalanya adalah bekas luka dari operasi bekam kasar di rumah sakit miskin di London. Pers Inggris membesar-besarkan berita bohong tersebut dengan mengorbankan kelas menengah pedesaan yang tertipu. Karena pemberitaan negatif itu, Princess Karabu seringkali dicibir oleh masyarakat, sehingga Nyonya Worrell merasa kasihan padanya dan mengatur agar Princess Karabu pergi ke Philadelphia, Amerika Serikat, dan dia berangkat pada tanggal 28 Juni 1817. Di Amerika Serikat, dia melanjutkan perannya sebentar, tampil di panggung di Washington Hall, Philadelphia sebagai Putri Karabu dengan sedikit keberhasilan. Kontak terakhirnya dengan keluarga Worrell adalah dalam sebuah surat dari New York pada bulan November 1817, di mana dia mengeluhkan ketenarannya. Dia tampaknya telah kembali ke Philadelphia sampai dia meninggalkan Amerika pada tahun 1824, lalu kembali ke Inggris. Pada tahun 1824, ia kembali ke Inggris dan memamerkan dirinya untuk waktu yang singkat di New Bond Street, London sebagai Putri Karabu. Tetapi aktingnya tidak berhasil. Dia mungkin pernah melakukan perjalanan singkat ke Prancis dan Spanyol dengan menyamar, tetapi segera kembali ke Inggris karena merasa tidak berhasil. Akhirnya Putri Karabu meninggal di Inggris, kampung halamannya, dan dimakamkan di sana. Bukan dimakamkan secara megah sebagai putri di sebuah kerajaan Javasu seperti kisah yang diakuinya. Nah, gimana guys menurut kalian kisah kali ini? Apakah benar wanita itu adalah seorang putri dari Jawa atau ini hanya sebuah penipuan saja? Silahkan komen di bawah apa pendapat kalian. Tapi jujur ya, gue tuh penasaran banget kapan ya kira-kira wanita itu tuh belajar bahasa Jawa. Dan kalaupun misalnya dia membuat kata-kata baru, kok bisa-bisanya sih lolos dari 2 ahli bahasa? 2 loh. Atau jangan-jangan ada persekongkolan ya di antara mereka. Sayangnya bener-bener aku tuh nggak dapetin informasi yang membuktikan ada persekongkolan atau tidak. Kalau kalian tahu, boleh juga komen di bawah. Kalau kalian suka dengan kisah kali ini, boleh like dan share ke teman-teman. Dan jangan lupa support channel Afkisah dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya karena aku akan upload kisah-kisah baru seminggu sekali atau 2 minggu sekali tergantung mood aku. Oke, see you di kisah-kisah selanjutnya dan juga have a nice day. Bye-bye.